Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini di bagian ini Aka dan keluarga mendapat kiriman sesuatu yang tidak enak. Di tempat usahanya juga, di rumahnya juga. Kira-kira kiriman apa? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukul 10 pagi, aku sudah di kafe. Ernie sudah datang terlebih dahulu. Beberapa karyawan menyapaku. Aku menjawabnya. Aku naik ke lantai 2. Di sana ada Ernie, Irwan, dan Devi. Assalamualaikum. Wah, udah pada ngumpul nih, kataku. Waalaikumsalam, jawab mereka. Kak, ada yang aneh hari ini, kata Ernie. Aneh bagaimana, kataku. Stok bahan makanan yang dikirim tadi pagi dan yang disimpan di freezer sebagian besar busuk. Tadi ada yang dimasak, rasanya jadi tak enak, kata Ernie. Iya pak, tadi pagi saya dan Bu Ernie belanja, masih seger-seger. Sampai sini jadi busuk dan ada yang layu. Terus saya masak yang masih seger, kok rasanya jadi gak enak, kata Devi. Tapi anehnya bahan yang dikirim ke kafe lama seger, gak ada perubahan, kata Ernie. Saya tidak tahu ada hubungannya pak, tapi tadi malam ada penampakan di kafe ini, kata Irwan. Kalau belanja lagi sempet gak ya biar kafe bukanya agak sore, tanyaku pada Ernie. Sempat sih, bisa buka jam 3-an, kata Ernie. Ya udah, belanja lagi aja, kataku. Oke bos, kata Ernie. Ernie, hati-hati di jalan. Baca bismillah dulu sebelum keluar, kataku. Iya, kata Intan tadi pagi. Intan telepon, gak aktif HP-nya, kata Ernie. Untung kamu bilang Ernie, aku lupa. HP-ku belum dinyalain pas tengah malam, dimatiin. Takut ganggu. Anakku lagi rewel tadi malam, kataku sambil menyalakan HP-ku. Ya udah, aku berangkat dulu ya, kata Ernie. Ernie dan Devi pergi. Irwan, tolong panggil yang lainnya kesini ya, kataku. Iya pak, kata Irwan kemudian turun memanggil karyawan lain. Aku menelpon Pak Dayat. Assalamualaikum Pak Dayat, kataku. Waalaikumsalam. Nah kah, ada apa? Tumben, pagi-pagi telepon bapak, kata Pak Dayat. Maaf pak, aku ganggu. Apa bapak ada waktu? Aku mau minta tolong, kataku. Bapak lagi santai kok nak. Maklum, pensiunan, gak jadi santai, kata Pak Dayat. Bapak bisa mampir ke kafe saya, kataku. Di sana, yang kafe baru itu ya. Sejam lagi ke sana, kata Pak Dayat. Oke, terima kasih, kataku. Irwan, Anto, Agus, Cecep, Yuni, dan Citra menghampiriku. Kini, kalian tunda kerjaan yang kalian kerjakan sekarang. Coba kalian bersih-bersih kafe ini dari luar sampai dalam. Jangan terlewat. Kalau menemukan sesuatu, mau benda atau apapun, bawa ke sini, kataku. Iya pak, jawab mereka kompak. Mereka turun lalu mengerjakan apa yang kusuruh. Hampir sejam mereka bersih-bersih. Lalu Irwan menemuiku. Ya, ada apa Irwan? Kataku. Ini pak, aku nemuin bungkusan ini di salah satu sudut kafe, kata Irwan sambil menyerahkan bungkusan itu. Oke, makasih ya. Kasih tahu yang lain, sekarang ngerjain kerjaan seperti biasanya, kataku. Baik pak, kata Irwan sambil meninggalkanku. Bungkusan itu, ternyata seperti ini cara mereka mengganggu usahaku. Madat mahal dan campuran tanah kuburan dibungkus kain kafan. Ternyata itu cara mereka. Ku pegang bungkusan itu. Ku baca doa mohon diberi kejelasan. Badanganku seperti melihat beberapa sosok makhluk yang dikirim, dan terlihat orang yang memerintahkan para makhluk itu. Ternyata ada beberapa sosok yang mengganggu ke rumahku, ke keluargaku.
Amarahku rasakan. Aku tak apa-apa bila usahaku diganggu, tapi bila anak istriku yang diganggu, beda cerita. Aku tak pernah mengganggu mereka, tapi kenapa mereka ganggu aku dan keluargaku? Pak Dayat datang menemuiku. "Assalamualaikum Naka," kata Pak Dayat. "Waalaikumsalam, silakan duduk Pak," kataku. "Ada apa Nak? Kenapa Naka minta Bapak mampir di sini?" kata Pak Dayat. "Ada yang berniat jahat pada usaha saya dan keluarga saya Pak," kataku sambil memperlihatkan bungkusan yang ditemukan Irwan. Sungguh jahat perbuatan orang itu," kata Pak Dayat. "Saya mau minta bantuan Pak Dayat, mau menjaga tempat ini malam ini saja. Jaga dari gangguan kiriman mereka, aku jaga keluarga dari gangguan mereka," kataku. "Bapak boleh ajak Pak Karim biar ada teman?" tanya Pak Dayat. "Boleh Pak, di lantai atas ada tempat buat istirahat," kataku. "Ya udah, Bapak pulang dulu, nanti maghrib kesini," kata Pak Dayat. Aku dan Pak Dayat turun ke bawah menemui Irwan, memberitahu kepada Irwan kalau Pak Dayat dan Pak Karim akan jaga di kafe malam ini. Pak Dayat kemudian pulang. Intan menelponku memberi kabar mesin pesanan telah tiba. Aku meminta Intan segera menggunakan mesin baru. Kemudian aku mengecek sekeliling kafe. Apa masih ada kiriman jahat yang menempel? HP-ku berdering dari ibu. Ibuku mengabarkan Fiona muntah-muntah dan panas tinggi, dan Anissa menangis terus. Apalagi yang terjadi? Aku coba tajamkan rasaku. Ternyata ada lagi sosok yang mengganggu keluargaku. Amarahku meninggi. Tiba-tiba ada bisikan di telingaku. "Panggil aku, biar aku yang balas mereka." Dan aura hitam penuh kegelapan muncul di sisiku, memintaku untuk menyuruhnya membalaskan dendamku. Sosok penuh aura kegelapan hadir di sisi sebelahku. Aku tidak begitu memperhatikannya. Pikiranku terus tertuju pada keluargaku di rumah. Setelah beberapa lama aku menyetir mobil, aku sampai di rumah. Aku buru-buru masuk rumah. Kulihat Fiona terbaring lemas. Ibu menceritakan apa yang terjadi. Aku pun menghampiri Anissa. Kini Anissa tertidur dalam gendongan bibi. Aku raba dari Fiona, masih panas. Ibu memintaku ke kamar mandi mengganti air kompres untuk Fiona. Baru saja aku melangkah ke kamar mandi, terdengar tangisan Anissa dan jeritan Fiona. Sontak amarahku timbul. Aku marah pada sosok yang mengganggu keluargaku dan pengirim sosok itu. Tak sengaja, aku menyebut nama sosok hitam yang hadir di mobil. Tiba-tiba, gelap. Pandanganku menjadi gelap. Semua gelap. Dan ketika pandanganku muncul kembali, kulihat semuanya berwarna dominan merah. Kulihat sosok wanita mengerikan yang mengganggu Fiona dan Anissa. Kini aku berhadapan-hadapan dengannya. Amarah yang menggelegak di dadaku membuat pandanganku menjadi lebih merah. Sosok wanita mengerikan itu menatapku tajam. Aku mengeram. Tak ada rasa takut pada diriku, yang ada kebencian. Kebencian amat sangat pada sosok yang menggangguku. Aura hitam menyelimuti diriku. Bahkan sosok wanita mengerikan mulai ketakutan padaku. Aku seperti binatang buas memburu buruannya. Perhatikan siap gerak-gerik sosok itu. Aku siap menyerang kapanpun. Amarah di dalam dadaku ingin segera menghabisi sosok itu dan pengirimnya. Baru saja makhluk itu seperti hendak menyerang, aku langsung menyerang terlebih dahulu. Pukulan kerasku seperti mengeluarkan efek panas pada sosok itu. Makhluk itu meraung kesakitan. Pukulan dan cakaran sosok itu seperti tidak menimbulkan efek pada diriku. Sekali lagi, kupukul keras makhluk itu hingga mental dan seperti mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Sosok wanita yang menyeramkan itu mulai susah berdiri. Dan ketika berdiri, sosok itu melarikan diri. Aku pun mengejarnya. Pandanganku sampai di sebuah gubuk tua. Dua sosok hitam tinggi besar mencoba menghalangiku. Mereka menyerangku bertubi-tubi, tapi aku tak merasakan apapun. Aku menangkap salah satu sosok tinggi besar itu dan ku banting hingga tak berdiri lagi. Ketika sosok yang satunya berusaha membantu, ku tendang hingga mental.
Ku dekati gubuk itu dan mendobrak pintunya. Kulihat orang yang mengirim makhluk suruhannya. Ku pukul orang itu hingga terjatuh. Aku pun mencekik orang itu. Tapi sentuhan lembut menyentuhku. Bisikan lembutnya membuatku lemah. Sadar nak, ini bukan dirimu, kata sosok wanita cantik bermahkota. Aku melepaskan orang itu. Kulihat orang itu terbatuk-batuk. Kembalilah nak. Wanita cantik itu berbisik padaku sambil memelukku dan membawaku terbang ke dalam kegelapan. Hening, kurasa. Sadar nak, istighfar, istighfar nak, istighfar. Suara itu berulang. Astagfirullah. Aku istighfar berulang kali. Astagfirullah, astagfirullah. Aku membuka mata. Kulihat ibuku di sisiku. Berulang kali beliau memintaku istighfar. Astagfirullahaladzim. Bu, apa yang terjadi? Kataku. Kamu tadi mengamuk nak. Kamu seperti berkelahi. Tapi ibu takut. Kamu bukan seperti anak ibu. Kamu mengerikan. Ibu hanya bisa berdoa, kata ibu. Fiona dan Anissa bagaimana? Tanyaku. Fiona sudah lebih baik. Tadi Anissa menangis keras ketika kamu ngamuk. Tapi kini sudah diam dan tertidur, kata ibu. Astagfirullahaladzim. Mungkin karena aku menyebut nama sosok hitam penuh aura kegelapan. Sosok itu merasukiku karena marahku. Aku kembali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Menurunkan amarah, kesalku dan dendamku pada orang yang jahat pada aku dan keluargaku. Astagfirullahaladzim. Nak, ibu tahu kamu kesal dan marah karena istri dan anakmu diganggu. Tapi jangan karena itu kamu luapkan amarahmu, apalagi sampai mencelakakan orang lain. Bila kamu mencelakakan orang lain, walau orang itu berbuat jahat padamu, membuat kamu sama dengan orang itu yang berbuat jahat karena iri, sedangkan kamu berbuat jahat karena marah, kata ibu. Maafkan aku ibu, kataku. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta maaflah pada Allah ya nak. Bila ada orang yang berbuat jahat padamu, serahkanlah semua pada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah pemberi balasan sebaik-baiknya, kata ibu. Aku khilaf membiarkan amarahku dan dendamku membuatku mudah dikendalikan sosok penuh kegelapan. Astagfirullahaladzim. Aku masih terdiam memikirkan kejadian siang tadi. Fiona sambil menggendong Anissa duduk di sampingku. Aku memandangi kedua belahan jiwaku. Fiona bertanya, "Yang, masih mikirin usaha kafe?" Aku menjawab, "Iya." "Kenapa ya?" "Gara-gara usaha, ada orang yang berusaha mencelakai kita." Kemudian Fiona menjawab, "Ya, pikiran orang kan berbeda. Kalau usaha kafe baru itu membuat keluarga kita terganggu, lebih baik ditutup aja." Aku pun menjawab, "Iya, tapi kan kasihan karyawan." Fiona pun menjawab lagi, "Sebenarnya bisa di-offer aja ke kafe lama. Lagi pula, semenjak buka kafe baru, Ayang pergi pagi pulangnya malam. Waktu buat keluarga sebentar. Lagian penghasilan yang dulu cukup buat kita," kata Fiona. "Maaf ya, aku coba luangkan waktu lebih banyak untuk kamu dan Anissa." Kemudian Fiona menjawab, "Makasih, aku lebih suka hidup sederhana tapi bahagia. Punya waktu dengan keluarga lebih banyak." Aku tersenyum. Fiona begitu baik, tak pernah menuntut banyak hal. Begitu pengertian dan sabar. Aku tak salah pilih memilih pasangan hidup. Tiba-tiba kurasakan getaran-getaran tak enak. Aku segera meningkatkan kewaspadaanku. Aku membaca doa memohon perlindungan. "Yang, bawa Anissa ke kamar, ajak ibu dan bibi juga. Ingat, apapun yang terjadi tetap di kamar. Bantu berdoa ya," kataku. "Iya, hati-hati," kata Fiona. Aku merasakan ada beberapa sosok beraura hitam kelam berada di luar sana. Tiba-tiba
Hembusan angin kencang disertai hawa panas terasa di ruangan ini. Terdengar suara gemuruh guntur dan terdengar seperti benda berat terjatuh disertai lantai yang kuinjak bergetar. Tampak bayangan samar yang lama-kelamaan semakin jelas. Sosok kakek tua berambut putih panjang, berbaju silat hadir di ruangan ini. Aura gelap disertai hawa panas mengisi ruangan ini. Padahal sosok kakek ini hadir dengan sedikit kekuatannya, tapi bisa membuatku bergetar. Bila sosok kakek ini menjadi musuhku, aku belum tentu mampu menghadapinya. "Aki," kataku. "Incu, Aki datang rek mantuan maneh." "Cucu, kakek datang mau membantu kamu," kata sosok Aki. "Hatur nuhun Ki," kataku. "Ulah di dia karunya ke keluarga maneh, hayu orang pindah," kata sosok Aki. Sekejap, mataku merasa berada di alam lain. Sosok-sosok pengganggu kini kelihatan jelas. Ternyata sosok-sosok yang hendak mencelakai keluargaku dikirim guru dari orang yang pernah kucekik ketika mengusir sosok wanita menyeramkan. Sosok yang disebut guru itu adalah seorang kakek tua yang sangat kurus hingga tampak tulang-tulangnya menonjol. Matanya seperti menonjol keluar, dan anehnya sosok orang yang itu juga berambut panjang dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Belum lagi sosok nenek tua bertaring panjang dan dua sosok makhluk berbulu lebat bertaring panjang yang meneteskan air liur. Aku merasakan aura gelap menyelimuti para makhluk itu. Tiba-tiba ada sosok beraura terang dan berenergi positif hadir di sisiku. Wajahnya tampak seperti bersinar. Sosok itu mengenalkan diri sebagai Eyang. Pandangan mata sosok Eyang yang satu ini begitu teduh. Eyang menyentuh bauku. Sentuhan Eyang terasa hangat. "Jangan takut nak, kita bersama melawan mereka," kata sosok Eyang. Kemudian sosok Eyang berkata lagi, "Jangan biarkan gelap merasuki dirimu. Bila kamu biarkan gelap merasuki dirimu, kamu akan sama seperti musuh yang kau hadapi saat ini." Entah mengapa tiba-tiba siluet perjalanan hidup orang yang mengirim sosok jahat terlintas di pikiranku. Bagaimana orang itu bersekutu dengan jin, menghambakan diri kepada setan demi ilmu pilih tanding. Dan Tuhan memanjangkan umur orang itu. Sedikit demi sedikit kenikmatan hidupnya diambil oleh Tuhan, tapi makin jauh orang itu mengambil jalan ke arah kesesatan. Kemampuan orang itu mencelakakan orang dan kebal segala senjata, menjadikan orang itu lupakan Allah. Siluet ketika orang itu bertapa 40 hari dengan tubuh dikubur dalam tanah, meningkatkan ilmunya terlintas dalam pikiranku. Bahkan orang itu mengorbankan anak dan istrinya demi kemampuan teluhnya. Gila tirakatnya, 40 hari dipendam teman-teman. Oke lanjut. Bahkan kini tampak sosok jin yang menyerupai makhluk besar mengerikan dengan taring panjang dan lidah menjulur keluar. Aku tak tahu bentuk asli jin ini, tapi kali ini jin itu ingin berwujud dalam sosok yang membuatku takut. Kurasa jin ini yang memberikan kekuatan pada orang itu. Jin ini pula yang sering disuruh mengirim teluh. Jin ini memiliki ilmu yang tinggi, mampu memindahkan barang seperti silet ke dalam tubuh manusia. Aku tak berpikir akan mampu menghadapi jin itu. Dalam keraguanku, Eyang menguatkanku. "Nak, tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Mohon perlindungan dan pertolongan pada Allah. Manusia lebih mulia dari jin. Nah, sekarang berdoa dan baca ayat-ayat Quran," kata sosok Eyang. Aku mulai membaca doa dan membaca surat dan ayat perlindungan. Kupasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua makhluk hitam berbulu lebat maju mulai menyerang, tapi sosok Aki menghalangi mereka. Terjadi pertarungan sengit. Sosok Aki pun tak kalah hebat. Pukulan-pukulan makhluk mengerikan bisa ditangkis oleh Aki. Bahkan sosok Aki yang kecil mampu membanting sosok makhluk besar itu. Pertarungan sengit itu berlangsung seimbang. Di dunia manusia mungkin hanya suara angin saling berbalas, sedangkan di alam ini adalah pertarungan dua makhluk raksasa yang menyerang sosok Aki. Sosok Eyang menyuruhku konsentrasi berdoa dan membaca ayat perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sosok jin terkuat suruhan orang itu mulai menyerang.
Ayat perlindungan itu teman-teman ya, admin share aja nih, dilansir dari beberapa sumber ya, dari NU Online. Ayat perlindungan adalah 3 kul. Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan An-Nas. Dan jangan lupa surat Al-Fatihah, dibaca 3 kali ya, urutannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Oke lanjut. Sosok jin itu berpindah-pindah tempat dalam hitungan detik. Sekejap mata, ada jauh dan sedetik kemudian ada di depanku dan langsung memukulku yang buatku terjatuh. Dan aku tetap membaca doa. Jin itu tertawa yang suaranya cumiakan di telinga. Manusia bodoh, aku lebih hafal apa yang kau baca, kata sosok jin itu. Sungguh mengagetkan. Tiba-tiba wajah jin yang tadinya sejengkal panjangnya dengan lidah menjulur panjang tiba-tiba ada tepat di depanku. Sosok itu memukulku. Untung kali ini refleksku baik-baik bisa mengelak. Dan tiba-tiba saja sosok itu bisa jauh dariku. Bagaimana aku bisa menghadapi makhluk yang bisa berpindah tempat dalam sekejap? Sambil berdoa aku mencoba mengumpulkan tenaga dalam. Aku coba memagari diri sambil terus berdoa. Keadaanku kini hanya bisa bertahan. Baru niatku menyerang, sosok itu sudah jauh sekali dariku. Tapi bila menyerang tiba-tiba saja makhluk itu dekat sekali. Kali ini tiba-tiba makhluk itu sudah di sisiku. Makhluk itu mencoba menerkamku. Aku hanya bisa pasang kuda-kuda bertahan. Benturan makhluk itu dengan pagar gaib yang kubuat. Tapi tetap saja aku terhuyung ke belakang. Sosok makhluk itu terus menyerangku. Aku hanya bisa bertahan. Berulang kali makhluk itu memukul, berkali-kali aku hanya menangis dan bertahan. Berkali-kali pula aku terhuyung dan kadang terjatuh. Kini makhluk itu tidak berpindah-pindah tempat. Mungkin karena makhluk itu merasa dirinya sudah mampu mengalahkanku. Aku terus berdoa sambil mengumpulkan tenaga di tanganku. Satu waktu makhluk itu memukulku. Aku menangis. Tapi karena kuatnya pukulan makhluk itu membuatku sampai berlutut. Makhluk itu tertawa keras. Itu kesempatanku buat menyerang. Ketika makhluk itu mendekat, aku memukul sekuat tenaga sambil mengucapkan doa. Pukulanku mengenai makhluk itu. Tapi makhluk itu hanya mundur beberapa langkah terkena pukulanku. Kini aku hanya bisa menangis lagi. Ketika makhluk itu memukul, aku mengeluarkan tenaga dalam untuk melindungi sambil menahan nafas. Berhasil! Walau tetap aku agak bergeser, tapi pukulan makhluk itu tak begitu berpengaruh. Berulang kali makhluk itu menyerang kembali. Aku menahan nafas membuat perisai tenaga menahan serangan. Kini, seperti ada angin segar buatku. Ketika makhluk itu menyerang, aku menahan dan aku berbalik memukul sambil menahan nafas. Dan pukulanku kini membuahkan hasil. Makhluk itu kini terpental ke belakang, terkena pukulanku. Kini, aku harus pintar mengatur pernafasan. Dalam hati, aku tetap berdoa terus. Makhluk itu kini menyerangku bertubi-tubi. Aku berusaha menahan nafas selama mungkin. Ketika aku hampir kehabisan nafas, aku menyerang sehingga makhluk itu mundur dan kadang pukulanku kena yang membuat makhluk itu terpental ke belakang. Dan itu membuatku memiliki waktu mengambil nafas. Kini makhluk itu tidak tergesa-gesa menyerangku. Makhluk itu berpindah-pindah tempat mengitari aku. Sepertinya makhluk itu mencari kelemahanku. Tiba-tiba makhluk itu menyerang dari belakang. Desiran angin dari belakang membuatku yakin makhluk itu menyerang dari belakang. Aku segera menahan nafas membuat pagar gaib sambil bersiap menyerang balik. Tapi makhluk itu tahu serangannya tak berarti, langsung berpindah tempat jauh dariku. Makhluk itu menggunakan kemampuannya berpindah tempat dalam hitungan detik. Dan itu membuatku tak bisa menyerang. Makhluk itu kembali menyerang dari samping, tapi sebelum aku sempat menahan nafas, makhluk itu menjauh tak jadi menyerang. Celaka, makhluk itu mencari celah. Makhluk itu mulai menyadari aku butuh waktu mengambil dan membuang udara sebelum menahan nafas. Hal itu membuatku berpikir bagaimana aku bisa mengambil nafas dan mengembuskan nafas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tiba-tiba,
makhluk itu sudah ada di depan dan menyerang. Aku menahan nafas. Makhluk itu menyerang lagi. Aku pun balik menyerang sehingga makhluk itu mundur, menjadikanku memiliki waktu untuk bernafas. Belum sempat bernafas lega, makhluk itu menyerang dan langsung mundur. Berulang kali sehingga aku kesulitan mengatur nafas sehingga aku tersengal-sengal. Ingat teman-teman, satu nafas yang diberikan oleh Allah, dengan ibadah kalian tidak akan sanggup membalasnya. Betapa besar rahmat Allah. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba makhluk itu menyerang lagi. Aku segera mengambil nafas dan menahan nafas. Aku pura-pura tak sempat menahan nafas dan terhuyung-huyung. Dan berhasil makhluk itu tak mundur terus menyerangku. Kesempatan bagiku. Aku membalas 2 pukulan ke makhluk itu. Pukulan pertama bisa ditangkis dan pukulan kedua mengenai dada makhluk itu, sehingga makhluk itu terjatuh. Baru aku akan menyerang, makhluk itu tiba-tiba bisa berada jauh dariku. Makhluk itu mengeluarkan tongkat yang memancarkan aura tidak enak. Aku mulai merasa tidak enak dan makhluk itu menyerang. Aku segera menahan nafas, tapi pukulan tongkat itu membuat pagar gaib yang kubuat tidak berarti. Aku mental jauh terkena pukulan. Belum sempat bangkit, makhluk itu tiba-tiba sudah di depanku dan memukulku kuat dengan tongkat itu. Aku merasakan sakit di kepalaku dan sempat gelap kurasakan. Aku membuka mata dan aku sangat pusing. Kulihat kini aku ada di rumahku sendiri. Aku terlempar dari alam lain. Aku kembali membaca doa. Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di depanku, menyeringai, mengerikan dengan gigi-gigi runcingnya. Dan makhluk itu memasukkan tangannya ke dalam tubuhku dan kurasakan nyeri amat sangat dalam tubuhku. Aku merasakan sakit yang tak tertahankan. Pandanganku mulai berkunang-kunang, kesadaranku mulai berkurang menahan sakit yang kurasa. Mungkin ini akhirku. Aku mungkin bukan orang yang ahli ibadah, tapi aku ingin akhir hidupku dalam kebaikan. Aku sudah sulit mengucapkan kata. Dalam hatiku berzikir menyebut nama Allah. Aku berzikir dan berdoa agar Allah menyelamatkan keluargaku. Aku sudah dalam titik pasrah. Aku menerima takdir hidupku berakhir di sini. Aku terus berzikir menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Gelap mulai menyelimuti sekitarku. Lemah batinku menyebut nama Allah. Rasa sakit di sekujur tubuhku tak tertahankan. Batinku terus berusaha mengucap nama Allah. Tawa makhluk itu terdengar keras, tapi aku tak peduli. Rasa amarah, benci, dendam ku hilangkan. Aku ingin berakhir dalam damai, walau orang mendolimi aku. Aku mulai bisa menggerakkan kembali lidahku. Ku coba membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Perlahan ku baca. Makhluk itu tertawa dan mengikuti apa yang ku baca. Tapi aneh, kenapa tiba-tiba suara makhluk itu seperti terbata-bata. Seiring itu pula sakitku mulai berkurang. Tiba-tiba perutku sangat mual. Aku mencoba menahan, tapi akhirnya aku muntah. Dan muntahanku adalah darah bercampur silet, jarum dan rambut. Aku teruskan membaca ayat kursi, dan makhluk itu kini bergulingan di lantai sambil berteriak kesakitan. Aku terus membaca hingga ketika aku tamat membaca ayat kursi. Wala yaudu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Makhluk itu hilang dan tercium bau benda terbakar. Aku jatuh terduduk lemas. Aku tak bisa bangkit. Aku tak tahu apa ini sudah berakhir atau belum, tapi tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk yang berniat jahat. Suara pintu kamar terbuka. Kulihat ibu dan Fiona menghampiriku. Fiona berlari menghampiriku dan memelukku sambil menangis. "Aka, kamu gak apa-apa? Kenapa baju kamu ada darahnya?" kata Fiona sambil memeriksaku. "Aku gak apa-apa, cuma lemas saja," jawabku. Kemudian ibu berkata, "Bener gak apa-apa? Terus darah siapa di lantai?" Aku menjawab, "Darahku, Bu. Tadi aku muntah ada darahnya." "Periksa ke dokter ya, Yang. Takut kenapa-kenapa," kata Fiona. "Gak apa-apa, Yang. Cuma butuh istirahat. Kamu, Ibu Anissa dan Bibi gak apa-apa," kataku. "Kami gak apa-apa. Ayo kita ke dokter," kata Fiona.
Percaya ya sayang, aku gak apa-apa, kataku. Tapi kalau kamu ngerasa sakit sedikit, kita ke dokter, kata Fiona. Adzan subuh berkumandang. As-sholatu khairum minan naum. Ibu membersihkan bekas muntahanku. Ibu terkaget-kaget melihat ada jarum, silet, rambut, dan pecahan beling di muntahanku. Tapi aku meyakinkan ibu, kini aku sudah tidak apa-apa. Aku kemudian ganti baju dan sholat subuh. Beres sholat subuh, aku duduk di halaman menikmati waktu pagi. Udah sholat belum? Teman-teman, Fiona membawakan sanggil kopi dan beberapa potong roti. Fiona berkata, "Yang, bener gak apa-apa?" Aku menjawab, "Aku baik-baik aja. Aku bersyukur masih bisa menikmati pagi ini dengan orang yang paling kusayangi." "Yang, aku minta hindari hal-hal seperti ini lagi ya. Aku khawatir banget," kata Fiona. "Semuanya sudah takdir, gak bisa kita hindari. Kita mesti ambil hikmahnya," kataku. "Yang, tapi aku takut kehilangan kamu," kata Fiona. "Sama, aku juga. Kita berdoa saja ya, kita akan bersama hingga tua," kata Fiona. "Iya," kataku. Sekitar pukul 7 pagi, Pak Dayat ke rumahku. "Assalamualaikum," kata Pak Dayat. "Waalaikumsalam, silakan duduk Pak," kataku. "Sedang santai nih," kata Pak Dayat. "Iya, lagi nikmati pagi," kataku. Pak Dayat berkata, "Malam di kafe cuma gangguan tak berarti. Bapak malah khawatir sama Aka. Bapak hanya bisa doakan Aka saja. Doa Bapak sangat berarti bagiku. Sebentar Pak, saya ke dalam dulu," kataku. "Silakan," kata Pak Dayat. Aku ke dalam mengambil uang dan memasukkannya dalam amplop. Aku keluar lagi sambil memberikan amplop pada Pak Dayat. "Aduh, jangan Aka, Bapak ikhlas nolong Aka," kata Pak Dayat. "Mohon diterima Pak, saya anggap Bapak sudah seperti bapak aku sendiri. Mohon diterima sebagai tanda bakti anak pada orang tuanya," kataku. "Baiklah kalau begitu Aka, tapi Bapak ingin Aka jangan sungkan ya kalau butuh bantuan Bapak," kata Pak Dayat. "Iya Pak, makasih. Selama ini Bapak sudah mau bantu aku," kataku. "Nak, Bapak pulang dulu. Terima kasih ya Nak," kata Pak Dayat. "Iya sama-sama," kataku. Seminggu setelah kejadian ini, salah satu kafe yang buka di dekat kafeku tutup. Dari kabar yang kuterima dari salah satu karyawan kafe itu, pemilik kafe tersebut sakit keras dan mendadak, dan sakitnya aneh. Aku tak berburuk sangka. Yang jelas, semua yang terjadi adalah takdir dan perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hari itu, aku bertemu Ustadz Soleh. Ustadz Soleh sedang ada pengajian di kotaku. Aku bercerita pada beliau tentang kejadian yang kualami. "Ustadz, aku masih bingung ya. Kenapa ketika aku membaca doa dan Quran, makhluk itu malah mengikuti. Nah, yang pas aku sudah pasrah dan membaca kembali malah makhluk itu terbakar," kataku. Ustadz Soleh menjawab, "Kamu ingat kisah ketika Rasul bertemu dengan iblis? Iblis itu dengan mudah menggoda orang yang sedang sholat, tetapi sulit menggoda orang yang tidur," kata Ustadz Soleh. Ingat Ustadz," kataku. "Nah, orang yang sholat tak memiliki ilmu, sedangkan yang tidur memiliki ilmu. Memang jin seperti manusia. Banyak manusia hafal Quran, tapi tak mengimaninya. Kamu membaca surat An-Nas, kamu hafal dan mengerti artinya. Sama, jin itu hafal dan mengerti artinya. Tapi ketika kamu beriman atas ayat-ayat Allah, jin itu tidak. Makanya efeknya berbeda. Ingat kan, kunci hidup adalah duit kan? Doa, usaha, ibadah, tawakal ya. Duit kepanjangannya itu. Kamu udah berdoa nih, udah usaha dan ibadah. Ketika menghadapi cobaan diganggu makhluk itu, nah, yang terakhir kamu pasrah, menyerahkan keputusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima apa yang ditakdirkan Allah. Itulah tawakal. Kadang kita manusia merasa sombong, padahal kita makhluk yang lemah. Nah, dengan tawakal kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tawakal, kita ikhlas menerima keputusan Allah.
Bila kita ikhlas, Allah akan meridhoi kita dan memberikan pertolongan. Sejak kita pertama kali bertemu, saya memberitahu agar kamu jangan meminta bantuan jin. Mintalah pertolongan pada yang paling sempurna, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ustadz Soleh. Terima kasih Ustadz, nasihat Ustadz sangat berarti bagiku, kataku. Ingat, apa yang kita perbuat sebenarnya akan berbalik pada diri kita sendiri. Yang membuat perjanjian dengan jin akan ditagih janjinya oleh jin itu. Dan biasanya jin meminta kita melakukan perbuatan sesat, kata Ustadz Soleh. Sedikit mulai sedikit terjawab pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku. Gimana teman-teman? Ternyata kemarahan, dendam, walaupun kita diserang itu ya, nyimpan dendam itu perbuatan tercela. Dan mungkin itu semua udah takdir Allah ya. Yang penting kita menjalani cobaan itu dengan kuat dan tabah. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di